Jawa palsu. Waduh. Palsu dong dia. Kurang tulisan palsunya. Kenapa, Bang? Kurang tulisan palsunya. Ya, ini jelas jadi tengkorak dia nanti. Ya. Tunggu aja. Oke. Jadi jangan ngaku-ngaku Raja Jawa. Oke. Kalau memang bukan Raja Jawa, jangan ngaku-ngaku punya ijazah, bener? Kalau memang nggak punya ijazah. Oke, tapi di balik tudingan-tudingannya Mas Roy dan kawan-kawan, emang benar ada dalangnya, ada tokoh besarnya. Mana ada gitu loh. Kayak Jadi itulah harusnya fokus kepada proses hukum, tidak membangun narasi. Kalau benar saudara Jokowi itu negarawan, harusnya meminimalisir pertengkaran publik ini dengan membangun narasi. Ada orang di belakangnya, ada yang ingin mendowngrade. Lah kemarin terbukti loh, yang berpolitik itu saudara Jokowi. Ada proses hukum, dipanggil di Polda tidak datang, malah hadir di Kongres PSI yang itu partai politik. Fokus saja kepada soalan yang kita hadapi, ini persoalan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya mau luruskan, Prof. Enggak ada itu gelar perkara khusus harus dipenyidikan. Faktanya Barreskrim sudah melakukan gelar perkara khusus pada proses penyelidikan, bukan penyidikan itu. Kita ingin diperlakukan sama saja. Kalau Barreskrim yang lebih tinggi dari Polda saja ya bisa melakukan gelar perkara khusus, ini Polda kenapa tidak memenuhi atensi daripada permohonan untuk melakukan gelar perkara khusus? Yang ketiga, tadi saya lihat memang akhirnya terbuka, terkonfirmasi memang ada target. Lah kalau memang sudah ada target, kami tidak bisa lagi bicara hukum dan kami serahkan semuanya kepada rakyat. Oke, tapi kalau bicara target, kemudian dalang, sebenarnya paling diuntungkan dan dirugikan siapa sih dari obrolan berbulan-bulan ijazah terus, Bang Rey? Dulu menurut saya awalnya Pak Jokowi mungkin agak menikmati diskusi-diskusi soal ijazah ini gitu. Awalnya. Nah, beliau dengan cara begitu kan kemudian menjadi bahan diskusi banyak orang kan. Dan di politisi ini kan menjadi bahan diskusi entah positif negatif itu kan selalu bisa dinikmati gitu. Tapi lama-lama ketika berbagai bukti-bukti baru yang disampaikan belakangan dan tingkat kepercayaan publik meningkat juga tinggi pada persoalan ini dan perhatian meningkat. Nah di situ Pak Jokowi sedikit agak mulai terganggu. Dan itu benar berarti artinya ada dalang yang sengaja memainkan. Saya sulit menjelaskan siapa dalang, tapi yang menjadi pertanyaan saya bukan siapa dalang. Yang menjadi pertanyaan apa kesulitan Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah itu? yes. Apakah jangan-jangan dalangnya justru Pak Jokowi juga? Bang Freddy. Ya. Bang Freddy. Ya, jadi Bang, orang udah nuduh-nuduh nih. Ijazahmu palsu, disebarkan kemana-mana ke seluruh dunia ini. Tiba-tiba dia datang nih. Kalau kau nggak mau bilang palsu, tunjukkan lu ijazahmu lah. Kalau kau benar, enak banget Bang. Itu hukum pejabat negara memang begitu mesti. Pejabat negara mana Bang? Abang salah. Jadi pejabat negara yang dituduh harta kekayaannya tidak legal, mestinya ya. Nah itu mestinya, belum ada undang-undangnya itu. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Kesulitannya adalah karena Anda mendekatinya dari proses. Ini aku tanggapin ini nggak benar nih. Mas Roy tahu nggak apa itu undang-undang keterbukaan Saya informasi? tahu, saya ikut membuatnya. Coba jelasin apa itu. Jelas itu orang harus membuka kalau dia seorang Salah, pejabat mau negara. Iya. Jadi undang-undang Kamu nggak pernah baca. Saya ikut menyusun, Mas. Undang-undang itu hanya klaim. Undang-undang keterbukaan informasi itu adalah untuk pelayanan publik. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita. Tadi kita telah menyaksikan bersama video daripada perdebatan panas yang sengit ini di antara yang udah beberapa bulan ini ungkit terus masalah daripada presiden ijazah daripada presiden ke-7 itu teman-teman, yaitu Joko Widodo, dan sampai sekarang masih belum ada titik terangnya seperti apa, apakah memang itu fitnah dan atau itu benar-benar fakta. Kalau itu fitnah berarti pelapor akan ada ganjaran dan ada juga bisa dipidana. Seperti apa ke depannya, dan mudah-mudahan ke depannya masalah ijazah daripada Pak Presiden ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan berikut kita coba membaca daripada pendapat para komentator kita. Debat panas Roy Suryo vs Jokowi Mania. Roy UGM saja cuma meyakini kok asli dari mana. Jakarta, pakar telematika Roy Suryo yang menuduh ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi milik Presiden ke-7 Joko Widodo palsu kembali terlibat debat panas dengan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Ajwan. Kali ini
Silang pendapat antara Roy dan Andi terjadi saat keduanya tampil dalam acara Konstats di Nusantara TV. Roy Suryo menegaskan ia bersama koleganya ahli digital forensik Dr. Rismon Sianipar dan Taufijiah Tiasuma punya sejumlah alasan kuat untuk meragukan keaslian ijazah Jokowi. Salah satunya adalah pernyataan dari Rektor UGM Profesor Ova Emilia yang hanya menyatakan kami meyakini. Dia tidak menunjukkan apa-apa, meyakini itu bukan statemen ilmiah. Statemen ilmiah kami memastikan hanya meyakini, kata Roy Suryo. Dalam acara Don't Tas di Nusantara TV yang dipandu jurnalis senior Don Bosco Slamun dan Desmond Canda. Yang kedua, tadi yang disebut Bang Andi Acuan, oke, semua itu sudah pernah dilakukan verifikasi. Tapi verifikasinya waktu itu sangat sederhana. Hanya ada fotokopi, kemudian cap legalisasi. Itu dianggap sudah cukup. Dia tidak meneliti atau memforensik. Itu lanjutnya. Ya, teman-teman, begitulah daripada pendapat ahli yang sudah meyakini bahwa ijazah daripada Jokowi ini palsu dan tidak tahu nanti ke depannya apakah memang benar itu palsu. Mungkin ke depannya akan terlihat seperti apa. Karena kebenaran akan terungkap benar, teman-teman, seperti apa ke depan. Roy Suryo menegaskan ia bersama koleganya ahli digital. Dia tidak menunjukkan apa-apa. Yang kedua, tadi disebut Bang Andi Acuan, oke, semua itu sudah pernah dilakukan verifikasi. Tapi verifikasinya waktu itu sangat sederhana, hanya ada fotokopi, kemudian cap legalisasi itu dianggap sudah cukup. Bahkan sambung Roy, Puslabor Bareskrim Polri hanya menyatakan identitas bukan autentik. Autentik dengan 3 naskah per pembanding. Ijazah pembandingnya tidak pernah ditunjukkan yang mana. Karena itu Roy Suryo bersama tim TPUA meminta dilakukan gelar perkara kasus oleh Bareskrim Polri. Menanggapi pernyataan Roy Suryo, Andi Acuan menegaskan dirinya mengacu pada institusi resmi seperti UGM, KPU, dan Puslapfor Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Menurut Andi, argumen yang disampaikan oleh Roy Suryo bukanlah mencari kebenaran, melainkan pembenaran. Andi juga menyoroti narasi kriminalisasi yang digaungkan oleh Roy Suryo. Padahal yang dikriminalisasi itu adalah Pak Jokowi, tandasnya. Andi menuding ada skenario politik di balik tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dalam hal ini, oleh jadi sasaran tembaknya adalah putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Ya, teman-teman, di sini udah banyak yang menebak seperti apa ke depannya hingga menuduh begini dan begitu. Itulah ketika para pengacara ini, para kuasa hukum ini mendesak apakah memang benar-benar ijazah Jokowi itu asli. Saksikan selengkapnya perdebatan seru di antara Roy Suryo dan Andi Acuan. Ya, teman-teman, mudah-mudahan ke depannya ada titik terangnya ya dengan
perdebatan yang udah berbulan-bulan, bahkan udah lama ini teman-teman, perdebatan antara ijazah Jokowi ini, dan sampai saat ini belum ada titik terangnya sama sekali. Dan mudah-mudahan kedepannya ada titik terangnya seperti apakah memang itu benar-benar asli atau palsu. Ya teman-teman, sekian saja dulu konten kita kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.